apakah itu siap Indonesia? Saat ini jujur, kalau saya melihat kita belum siap. Oke, high technology belum siap. Kalau tidak dimulai 1-2 tahun ini, itu kita tidak akan siap. Maka ini akan reduce the numbers of using penggunaan tenaga kerja. Betul. Lalu tenaga kerja dikemanain nih barang ini? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pencinta lingkungan, para pro konservasi, kita ingin membahas terus mengenai bagaimana ke depan generasi milenial dalam rangka melakukan usaha. Tentunya usaha yang terbatas pada kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan harkat konservasi dan lingkungan hidup. Kali ini kita mengundang seorang pengusaha muda yang tentunya telah berkecimpung di dalam bidang usahanya yang terkait dengan kegiatan-kegiatan green economy, yaitu Saudara Dedi. Selamat pagi, Prof. Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Dedi, barangkali sampai saat ini sudah berapa tahun berkecimpung dalam dunia usaha? Dalam dunia usaha, alhamdulillah sudah 10 tahun, Prof. 10 tahun. Tentunya banyak liku-liku ya. Naik turun, lalu mengimprove diri. Nah, sehingga bisa menemukan suatu formula ini kawan-kawan. Bagaimana caranya Bung Dedi ikut dalam kancah kelompok-kelompok muda berkarya. Dan tentunya mengarah kepada bagaimana mengembangkan pola industri 5.0 gitu ya. Itu bagaimana kira-kira penyetaraan ini dan masuk ke dalam sistem itu gimana, Den? Oke, terima kasih, Prof. Pertanyaan yang cukup menantang ya. Jadi saat kebetulan saya lahir di era kalau bisa dibilang adalah generasi X ya. Generasi X itu peralihan, saya lahir di 79. Masuk ke milenial itu sekitar tahun 80-81. Artinya saya lahir pada saat transisi itu menuju era milenial. Artinya tantangan-tantangan di generasi saya adalah kita mulai dimasukkan industri-industri itu, permintaan produksi atau usaha itu harus mengikuti kemauan zaman saat ini. Kemauan zaman. Betul. Itu berarti kemauan pasar ya? Betul. Jadi bukan hanya pasar nasional, tetapi the international market. Betul. Begitu ya? Iya, betul. Menyesuaikan. Betul, menyesuaikan. Karena saat ini tentunya perusahaan-perusahaan terutama perusahaan IPO ya. IPO itu apa? Itu adalah initial offering untuk menuju kepada bursa. Jadi perusahaan-perusahaan IPO itu adalah perusahaan itu satu grup. Satu grup. Di mana perusahaan ingin masuk ke bursa saham, di mana mereka ingin mendapatkan pendanaan. Jadi IPO itu bukan hanya Indonesian Group, tetapi juga internasional kan? Ya, IPO itu adalah perusahaan. Jadi perusahaan ingin yang mendapatkan kelompok pengusaha. Iya, betul. Perusahaan, kelompok pengusaha. Dalam hal ini contohnya perusahaan-perusahaan swasta yang sudah masuk ke bursa efek, itu dinamakan perusahaan IPO yang sudah melepas ke publik ya. Mereka butuh sharing-sharing untuk meningkatkan usahanya, sehingga mereka harus mengikuti permintaan publik. Contohnya publik di Indonesia saat ini untuk sustainability, betul, itu dalam 3-4 tahun ini itu sudah menjadi hal yang wajib gitu ya untuk dipenuhi oleh perusahaan. Itu adalah kehendak pasar ya. Betul. Sehingga kita bisa bagaimana synchronize dengan pasar sehingga produk kita menjadi jalan. Betul. Sustainability. Ya, betul. Yang menariknya lagi adalah
IPO itu mereka punya standar sustainability. Itu punya standar namanya GRI adalah Global, R-nya adalah Report Initiative. Global Report Initiative. Iya, betul. Ya. GRI, jadi itu termonitor terus. betul. Ya? GRI itu adalah standar internasional yang meminta checklist perusahaan itu untuk memenuhi jadi persyaratan selalu dimonitor. Betul. Untuk bagaimana cara sustainability kelompok pengusaha agar supaya goes to internasional. Kira-kira gitu. Betul. Ini kawan-kawan semua, saya kira diskusi yang sangat produktif. Kita ini baru tahap pertama, tapi kita mengarah kepada bagaimana suatu atau kelompok pengusaha Indonesia tentunya, dan tentunya kadang-kadang merger dengan asing ya. Betul. Itu bukan hanya Indonesia yang merger dengan asing. Jadi inilah bukan hanya sepak bola loh, tetapi merger itu untuk memperkuat diri dalam rangka apa namanya goes to market supaya sustainability terjamin produknya. Betul. Gitu deh. Ya. Oke. Yang menariknya lagi di sustainability GRI itu seperti standar internasional ya Pak ya. Jadi dia meminta persyaratan ekonomi, sosial, ekonomi, tata kelola hukum, lalu juga termasuk lingkungan. Betul. Lingkungan masuk juga di situ. Lingkungan. Jadi ada standar sosial, standar ekonomi, standar lingkungan, dan tata kelola hukum. Betul. Itu masuk di dalam pertanyaan-pertanyaan kriteria dalam checklist GRI. Nah, sehingga perusahaan-perusahaan itu dituntut untuk growing, untuk memperbaiki diri, mengikuti global. The system needs. Jadi permintaan global saat ini itu sudah seperti itu. Di mana kalau perusahaan yang tidak mau ikut stay di situ, tidak loncat, itu out. Gitu. Artinya dipaksa kita oleh sistem permintaan global yang seperti itu. Itu salah satunya. Baik. Dan ini kawan-kawan semua. Jadi artinya pro konservasi, pro lingkungan sudah bukan hanya nasional, tetapi juga kepentingan pasar. Betul. Demand di situ adanya, sehingga kalau kita stay tidak loncat, ya ketinggalan zaman dong. Betul. Begitu ya. Dan itu menurut saya hal ini sangatlah sudah umum saat ini. Kenapa saya bilang begitu? Kenapa kita dipaksa? Jadi investor-investor asing yang tadi Pak Prof bilang untuk requirements global itu nyata di depan mata kita. Sudah nyata. Betul. Bukan hanya iming-iming menakutkan saja, tapi kenyataan. This is the facts, kenyataan. Karena apa? Di luar sana investor saat ini tidak perlu lagi untuk sulit mengetahui perusahaan itu sehat, bagus ataupun tidak. Jadi ada lembaga-lembaga internasional independen yang mempunyai data-data GRI yang tadi saya sebutkan. Yaitu yang namanya teknologi komunikasi, IT. Sudah tidak ada yang barang ditutup-tutupi ya. Semuanya terbuka. Betul. Transparansi itu juga menjadi semangat daripada GRI itu. Yang tadi saya katakan adalah lembaga independen itu sudah banyak di luar sana. Itu yang mengcapture apa yang terjadi di setiap perusahaan, scoring-scoringnya itu mereka kumpulkan. Sehingga seolah-olah setiap perusahaan bertanding di dunia ini. Jadi ini bukan hanya pertandingan internal Indonesia loh, tetapi ASEAN, which is international perusahaan toh, begitu? Ya, sederhananya seperti ini, Prof. Jika kita tertarik dalam sebuah bisnis di perusahaan A misalkan, nah saya tinggal cek apakah perusahaan tersebut sudah terdaftar di MSCI, contohnya saya sebutkan sedikit, ada lembaga Morgan Stanley, itu dia mengcapture seluruh scoring sustainability dari semua performance, sehingga saya bisa menjustifikasi. Saya akan memilih perusahaan ini karena skornya skornya tinggi, automatically artinya jika perusahaan sudah menurut saya jika perusahaan sudah memikirkan sustainability performance itu mereka pasti akan memikirkan quality-nya. Quality. Apa itu? Quality soal apa itu?
Quality itu adalah kualitas daripada produksinya. Kualitas produksi. Dari mulai plan, do, check, action, mereka evaluasi. Ya, stop to that. Jadi kualitas products. Artinya dalam ini produk, misalnya contohnya ada produknya. Produknya misalkan otomotif, contohnya. Otomotif, ya, produk otomotif, ya, stop. Artinya bahwa yang diproduk dalam soal otomotif, mestinya kan bagaimana menciptakan satu produk yang ramah lingkungan. Betul. Kira-kira isu apa ya? Ini cukup menarik dan cukup menantang juga ya, dimana pemerintah saat ini memang sedang menggalakkan EV, electrical vehicle, electrical vehicle. Artinya tidak pakai apa namanya batu bara lagi, tidak pakai minyak, tidak pakai fosil lagi. Ya, seperti kan kita tahu ya, Prof ya, di Piagam Paris juga menyatakan Paris Agreement, kita perlu dalam sampai tahun 2030 itu kita perlu menurunkan emisi ya di Indonesia 29%, ya. Dengan sendiri, dengan kekuatan sendiri atau dengan bantuan internasional 41%. Artinya program itu perlu kita perlu dukung dengan harus didorong oleh para pengusaha. Betul. Ya, tapi bukan hanya didorong, karena jika para pengusaha stay, maka kehilangan kesempatan kan dalam usaha itu ya, gitu kan? Ya. Yang menariknya lagi adalah kita banyak melihat bahwasannya adalah berita-berita efek gas rumah kaca gitu ya. Itu diakibatkan banyak oleh pembakaran CO dari kendaraan. Terjadi pencemaran udara. Tapi kita melihat pushback lagi ke belakang, kalau kita lihat data kepolisian, Kapolri, itu dari tahun 2020 sampai 2022, di mana tahun 2020 penjualan mobil di Indonesia itu sekitar 15 juta. Sekarang tahun 2022 itu data terakhir itu kalau nggak salah sekitar 19 juta, Prof. Naik kah? Naik. Nah, artinya ini kontradiksi gitu ya. Di sisi lain kita ingin mengurangi emisi, tetapi di sisi lain ada aturan yang masih membolehkan pemilikannya mobil yang tidak pakai pakai bahan bakar yang biasa kan ya. Itu concern kami. Tetapi kemarin saya melihat di TV itu hal yang cukup menarik juga, di mana Kementerian Maritim bicara kita akan mempersulit kendaraan berbahan izin kendaraan berbahan bakar bensin, atau walaupun itu belum ada regulasinya, tapi itu awal gertakan yang bagus kalau menurut saya untuk kita dukung oleh para pengusaha. Di luar forum saya juga sering berdiskusi dengan pengusaha otomotif. Kontradiksinya juga mereka ternyata mendukung, Prof. Mendukung mobil listrik. Iya. Sehingga kalau kita lihat memang di 2 tahun terakhir itu mobil itu sudah banyak yang hybrid ya. Yang hybrid yang di tahun kemarin juga electrical vehicle. Ya, kami di kantor saya sendiri sudah hybrid sejak 8 tahun yang lalu. Toyota hybrid namanya. Jadi itu pakai dua cara ya. Pakai listrik sama pakai konvensional. Ini bagus itu. Itu bagus. Dan mereka mendukung. Jadi tadi kan itu kan dari segi teknologi ya. Dari segi high technology. Apakah itu siap Indonesia? Saat ini jujur kalau saya melihat kita belum siap. High technology belum siap. Untuk tahun 30 belum siap. Kalau tidak dimulai 1-2 tahun ini, itu kita tidak akan siap. Jadi ini harus ada suatu inisiatif percepatan, accelerate. Betul. Tetapi apakah didukung oleh peraturan pemerintah? Saat ini kalau saya tidak salah, itu ada Perpres 55 tahun 2019 terkait dengan percepatan penggunaan kendaraan listrik.
yang dikeluarkan oleh presiden gitu ya, Oke. peraturan presiden. Itu upaya-upaya itu cukup jelas. Tapi dari tahun 2019 sampai saat ini Ya. 2023 sepertinya menurut saya, pendapat saya masih kurang. Masih harus didorong lagi. Betul. Tapi kan government sudah cukup baik ya, artinya menggunakan bahan bakar listrik, Ya. di mana mulai dari KR, kereta api cepat listrik, Ya. Jabotabek listrik, barangkali itu sudah contoh ya. Kemudian bis-bis kota sudah mulai pakai Electrical. Jadi mulai ke sana, walaupun mungkin masih ada Betul. benturan, kepentingan dan sebagainya. Oke, Dep. Ada suatu needs yang lain kriteria. Tadi kan soal teknologi, soal kesiapan industri, pendukung dengan berbagai macam produk-produk electrical toh. Lalu juga ada soal mengenai sosial dan soal ekonomi. Sosial dulu ya. ada soal sosial. Khawatir nih kita ini. Jadi artinya begitu kita masuk booming nanti tahun 2030 sama dengan 2045, 2060, maka ini akan reduce the numbers of penggunaan tenaga kerja. Betul. Reduce. Lalu tenaga kerja dikemanain nih barang ini? Itu cukup menarik itu pertanyaan yang sama juga, Prof. Oke. Dengan saya gitu ya. Jadi artinya di situ adalah tenaga kerja itu memang tenaga kerja saat ini kita dalam menghadapi itu perlu diberikan edukasi segera. Edukasi segera Agar sumber daya manusia kita ini unggul. Agar naik. Jadi kita perlu peningkatan. Betul. Accelerate. Betul. Oke, tapi Indonesia itu kan negara kepulauan. Betul. Artinya Sabang sampai Merauke, provinsi-provinsi itu dari segi pengusaha, para pengusaha nih ya, menyulitkan atau mempermudah dalam rangka tadi menyiapkan kesiapan tenaga kerja tadi. Saya pikir sih memang untuk hal ini kita tidak bisa lakukan sendiri ya, Prof. Iya, pasti. Iya, pasti. Artinya kayak seperti kerjasama kolaborasi pentahelix ya antara akademisi, gitu ya, bisnis, lalu government, NGO, wartawan, gitu ya. Itu perlu kita temukan pola yang tepat. Oke. Tetapi kan tadi masalahnya kita distribute kepada provinsi. Kan? Dalam ini bagaimana nih penguatan di level provinsi ya? Jadi jangan sampai kebijakan itu hanya nasional lalu begitu masuk ke provinsi yang di sanalah kegiatannya, di sana punya tenaga kerja, di sana punya resources dan sebagainya. Itu gimana agar supaya Papua juga merasakan, NTT merasakan, gimana tuh? Apa yang terjadi bagi para pengusaha, memikirkan nggak hal itu? Dari pandangan saya, ini terjadi juga seperti halnya COVID. Terjadi juga sedikit loncat ke COVID gitu ya. Okay. Kalau kita lihat kebijakan terkait COVID, itu sepertinya hanya tertib di kota-kota besar. Sepertinya hanya di kota-kota besar ya, bagaimana caranya mengatasi dan sebagainya. Tapi kalau kita masuk ke desa-desa segala macam, sepertinya itu tidak ada masalah. Pokoknya tetap aja, betul, tidak menggunakan masker, aman-aman saja gitu kan. Oke. Itu juga terjadi dengan isu-isu lingkungan sebetulnya. Ya, isu sosial segala macam. Apa yang mereka rasakan di situ, mereka hanya berpikir locally aja. Di saya tidak ada masalah sepanjang saya bisa hidup, saya cukup makan. Kata orang lokal nih. Betul. Tapi what is the functions comes from para pengusaha, entrepreneur ya? Kan entrepreneur pemerataan, penghasilan, pemerataan tenaga kerja gimana nih? Ini juga dorongan ke sana. Ya, pengusaha juga perlu perlu menghadapi kenyataan realita yang cukup dinamis. Contohnya UMR, Prof. UMR, ya, upah minimum regional. Di mana kalau Prof Hadi lihat di berita di TV-TV, banyak pabrik yang bergeser ke arah dari mulai Jawa Barat, Karawang, nanti berubah ke Jawa Tengah karena mereka
memiliki keterbatasan finansial untuk membayar UMR, di mana semakin mereka bergeser ke arah yang lebih murah, ya lebih rendah, lebih terjangkau, itu mereka akan lebih survive. Itu. Jadi kalau ditanya apa sih bagaimana pandangan perusahaan untuk hal itu, ini PR yang mungkin nggak rumit bisa, ya, rumit, kompleks. Jadi saya pahami. Di mana perusahaan harus survive terhadap usahanya. Ya, tetapi sosial ekonomi tetap stabil. Ya, sosial ekonomi artinya perusahaan hanya menggeser, hanya menggeser yang tadinya community di sekitar mereka yang bekerja tadinya di Jawa Barat, mereka menggeser ke arah Jawa Timur misalnya kan. Ya. Biasanya perusahaan juga punya kebijakan, ada ring 1, ring 2, ring 3. Apa itu? Untuk community social responsibility-nya. CSR antara betul. ring 1, ring 2. Ring 1, ring 2 itu artinya mereka akan berupaya sedemikian rupa untuk mempekerjakan wilayah-wilayah terdekat dulu untuk memenuhi kualitas mereka. Jika tidak ada orang dalam kualitas ring kedua, keluar sedikit. Keluar sedikit. Itu juga diminta oleh JRI. Oleh kriteria-kriteria sustainability, bagaimana kepedulian perusahaan terhadap sosial, ya, dengan program-program, betul. Net, ini kawan-kawan semua, para pencinta lingkungan, pro konservasi, tentunya tadi kita sudah semakin menyimak, semakin memperdalam urusan-urusan yang terkait dengan hubungan para usahawan yang tentunya melaksanakan, mempunyai suatu cara, teknologi dan sebagainya kepada suatu produk. Dan tentunya hal ini berkaitan dengan status sustainability, status ketahanan lingkungan, ketahanan pangan, sosial, ketenaga kerjaan dan sebagainya. Satu contoh ya, pengalaman yang sangat buruk menurut saya yaitu kira-kira mungkin 40-20 tahun yang lalu, yaitu Cikampek, daerah industri Cikampek. Saat itu growing ya. Perusahaan-perusahaan kumpul di situ. Perusahaan macam elektrik, macam komputer dan sebagainya. Dan mereka saat itu kelihatannya tanpa melihat sosial ekonomi, mungkin juga hubungan antara pengusaha juga masih persaingannya negatif barangkali sehingga dia berbondong-bondong ke Cikampek lalu membuka lahan-lahan di sana yang tadinya orang lokal, ya orang Kerawang, ya mungkin Bekasi, Cikampek yang tadinya ada industri bata merah misalnya, dirombak menjadi wilayah industri saat itu. Lalu dijualah tanah itu kepada mereka, lalu mereka kehilangan pekerjaan sehingga mereka pergi ke Jakarta mencari pekerjaan-pekerjaan yang ujungnya adalah social disasters, kerusakan sosial. Itu yang saya masih terhantui oleh situasi itu. Jadi mudah-mudahan dengan cara yang tadi terpikir oleh kawan pengusaha dengan macam-macam network system, bagaimana hubungan antara pengusaha luar dan dalam, sehingga kelihatannya mereka mengarah performance kepada the new era, kira-kira 5.0, yang tentunya the social ekonomi lingkungan itu aman. Setuju. Gimana itu? Setuju, Prof. Sangat setuju. Jadi kalau saya bisa langsung memberikan sedikit input untuk pemerintah gitu ya, terkait bagaimana kita mendevelop setiap provinsi itu siap menghadapi 5.0 ya. Itu kita perlu melakukan pertama peningkatan sumber daya manusia, itu yang paling capacity human resources. Betul. Karena kalau manusia sudah kita penuhi, itu dia akan mendrive semuanya gitu. Jadi pertama kali the first things ada how to develop the capacity of human resources. Betul. Kalau itu sudah, semuanya akan terdevelop. Betul. Semuanya itu apa itu? Semuanya lingkungan akan terjaga, karena kita akan mendapatkan manusia, sumber daya manusia yang pro konservasi, pro lingkungan gitu ya. Dia tidak berpikiran pragmatis, jadi dia akan berpikiran lebih luas gitu ya. Apa sih yang akan saya buat? Apakah impact
ya, Oke, sudah mulai ada impact assessment. Betul. Sudah mulai mengassess impact ya. Oke. Karena dengan begitu dia akan coba membuat hal-hal yang pro lingkungan, mereduce sifat-sifat yang negatif kepada lingkungan, lalu dikasihlah sifat yang positif. Yeah. Jadi poinnya tergantung manusia ya. Betul. Satu poin. Oke. Apa lagi? Ya, karena kan kita juga tahu konsep manusia itu sebetulnya, Prof, kalau saya boleh angkat sedikit dari referensi yang paling valid gitu ya. Di agama Islam itu ada di Al-Baqarah 30 ya. Oke. Itu yang intinya adalah Allah menciptakan manusia untuk sebagai khalifah. Allah sebagai khalifah di bumi sekarang. Ya. Oke. Pernah juga diberikan komentar oleh malaikat, apakah engkau akan menjadikan makhluk yang itu di-challenge oleh malaikat itu, ya, yang akan membuat kerusakan di muka bumi. Oke. Gitu ya. Oke. itu agak. Tetapi sebetulnya malaikat hanya memberikan komentar seperti itu sebagai referensi manusia, tetapi Allah berfirman lagi, aku mengetahui apa yang engkau tidak ketahui. Gitu. Aku mengetahui apa yang engkau tidak ketahui. Dan sebetulnya loncat lagi kepada isu lingkungan, Prof, karena kita ngomongin sumber daya manusia, itu isu lingkungan ini adalah menjadi penting karena di Al-Quran juga beberapa kali diingatkan. Ya. Jadi ini juga concern kita. Saya pernah jadi akademisi, saya pernah jadi praktisi, saya juga pernah saat ini menjalani usaha gitu ya. Artinya fase-fase itu sudah pernah dialami gitu ya. Jadi memang manusia itu pada dasarnya kebutuhannya itu harus terpenuhi dulu. Ya, jadi itu ada hukum Maslow namanya. Betul. Ya. Abraham Maslow. Gitu ya, itu Maslow itu hukum begitu. Dipenuhi dulu kebutuhan dasar. Kan? Setelah cukup, dia akan naik lagi. Ya. Ya, esteem namanya itu ya. Ya, naik lagi ke arah kepada pay attention goes to the environment. Kira-kira gitu ya? Betul. Teori the human motivation punyanya Abraham Maslow itu memang menyatakan seperti itu, dan itu belum terbantahkan sampai sekarang. Ya, tapi barangkali kalau saya agak membantah juga. Ya, tidak selalu benar. Karena banyak juga tukang beca, banyak juga orang-orang yang tidak mampu ya. Tetapi dia pay attention goes to the environment. Ya. Tidak mencemari, ya. Malah dia nabung ya, seorang penjual asinan, dia nabung agar supaya bagaimana caranya dia membantu kawannya supaya tidak merusak lingkungan gitu. Ada juga yang begitu ya. Artinya bahwa Maslow regulasi adalah sesuatu yang umum gitu. Tapi ada jadi misalnya kondisi, ya special condition, maka dia jadi ya artinya soal kesadaran tadi yang Dedi mengatakan itu kembali kepada hakiki daripada agama. Betul. Kan relationship goes to agama, dia mungkin dalam sekali kan. Dia mengumpulkan sampah dan sebagainya. Ya. Sebetulnya itu adalah keinginan kita semua ya Pak. Ya, semuanya ke arah kesana. Artinya kita ingin, contohnya saya punya putra Hamizan usia 3 tahun. Saya ingin artinya di masa depan hidupnya dia punya lingkungan yang lebih baik. Ya, jadi artinya generasi Dedi itu milenial ya? Ya, bisa dibilang seperti itu. Awal milenial. Sehingga sudah mulai dalam kandungan itu supaya mengandungnya adalah menjadi anak yang baik, anak yang soleh, kira-kira gitu. Saat ini saya langsung dihadapkan kepada generasi alfa, gitu ya, untuk generasi untuk putra saya, gitu. Tapi untuk di dunia kerja, di dunia bisnis, saya sudah banyak melihat generasi Z yang sudah mulai muncul, gitu ya. Generasi Y, generasi milenial yang tahap-tahap akhir itu mulai muncul, menunjukkan leadershipnya. Nah, cuma secara bijak, kita saat ini saya banyak melihat potensi-potensi. Itu baru sekedar potensi saja.
orang leadership itu bibit-bibit leadership, Ya. kita baru melihat itu potensi. Tetapi potensial akan growing kalau kita berikan tempat. Betul, Ya, kesempatan. jadi, kesempatan. Jadi ini kawan-kawan semua. Jadi lingkungan hidup, konservasi adalah berfokus kepada sustainability, keberlanjutan umat. Maka ada 3 soal keberlanjutan. Pertama kali adalah dia cukup pangan, yang namanya food secure ya, pangan. Yang kedua kecukupan sehat. Yang ketiga adalah bagaimana kecukupan teknologi supaya Mendukung bangsa ini didukung oleh terutama lighting aja kan gitu kan, energi ya, 3 itu. Maka di sini timbul perusahaan-perusahaan yang intinya goes to how to achieve the status of the environment yang tadi 3 kan. Jadi artinya disitulah kita bersama-sama ini, saya sendiri bagaimana menggerakkan pasar, bagaimana menggerakkan para pengusaha dengan sistem kolaborasi pentahelix tadi, agar supaya kita sama-sama mempunyai pengetahuan, the knowledge ya, yang sama untuk meloncat ke depan. Susah banget ini ke depan ini. Kalau kita hitung-hitung SDGs, Sustainable Development Goals, itu harus tercapai menurut aturan perjanjian kita tahun 2030. Sekarang sudah 2023, tinggal sekian tahun lagi kan nih. Nah, saya sangat optimis. Tetapi juga pesimisnya tinggi, bisa kan mencapai ya kalau tidak ada akselerasi. Bagaimana dari segi pengusaha untuk mencapai 2030? 2030. Nah, itu angka sebetulnya angka yang menakutkan atau angka yang menggembirakan? Angka yang sebetulnya kalau saya melihat dari sisi praktisi, bukan akademisi, sebetulnya memang pandangan pribadi saya ini, Prof ya, perubahan iklim itu tidak bisa dicegah. Tidak, it happens. Ya, yang bisa kita lakukan adalah mengurangi dan untuk mengendalikan, mengadaptasi dan mitigasi, survive, supaya survive. Sehingga kita bisa menyiapkan lingkungan yang at least sama dengan saat ini atau lebih baik untuk generasi mendatang. Bagus ya. Saya sekarang saya sebagai akademisi dan praktisi, saya ingin bertanya apa yang dilakukan bagi para pengusaha yang nyata sekarang untuk reduce CO2 emission ya. Misalnya dengan pola penghijauan, mungkin ngumpulin orang desa, kalau begini kasihlah bibit yang bagus. Kira-kira bagaimana pengusaha-pengusaha perannya di situ? Jadi saya coba mengangkat aktivitas saya di dunia usaha. Jadi di dunia usaha saat ini saya sedang sedikit sibuk mengembangkan produk pestisida nabati. Karena pestisida sintetis kan seperti kita mengetahui adalah dia sangat merusak terhadap tanah, struktur tanah. Dia bisa membunuh mikroorganisme di dalam tanah sehingga unsur haranya terganggu. Lalu dia juga pestisida sintetis itu kalau kena petani itu kan bisa menyebabkan gangguan kesehatan. Pestisida asli, bukan sintetis ya. Maka kita pakai sintetis, pakai nabati saat ini. Itu yang pestisida sintetis untuk mengurangi kerusakan-kerusakan. Pestisida nabati yang kita bangun saat ini adalah mengembalikan itu semua. Jadi pestisida nabati ini kita coba aplikasikan ke lahan pertanian, lalu ke buah-buahan. Tujuannya apa tujuannya? Tujuannya adalah saat ini target untuk pestisida nabati kami, dia untuk menjauhkan daripada hama-hama lingkungan. Hama turun. Kalau hama turun berarti produksi pertanian naik. Itu simpelnya gitu. Simpel aja. Berarti ketahanan pangan dong. Betul, ketahanan pangan. Di mana lokasinya itu? Saat ini kita sedang membuat sebuah pabrik kecil di daerah Subang. Sedang kita urus izin usaha industrinya. Dan paralel juga saat ini kita sedang berproses untuk mendapatkan izin edar. Nah, proses inilah, Prof, yang perlu mendapatkan dukungan.
Mungkin saat ini kan pemain pestisida itu industri yang raksasa. Sudah jalan. Tapi yang baru mau mulai, yang kita kadang bingung, terkadang bingung ini prosedur perizinannya seperti apa. Kita sambil meraba. Jadi berarti ada upaya dari kawan-kawan pengusaha ini bukan hanya soal sosial, tapi soal lingkungan. Reduce the negative impact dari chemical komponen, reduce CO2 emission tadi dengan bahan-bahan elektrik ya, bahan-bahan apa namanya pakai listrik. Kemudian tadi mengenai apa? Mereduce CO2 emission dengan menanam pohon. Betul, itu langkah yang paling realistis. Itu langkah yang paling realistis. Dan saat ini juga kalau di perusahaan-perusahaan saat ini perusahaan menengah ke atas itu sudah punya program. Dan relatif gampang. Mereka punya program, mempunyai network system. Ya perusahaan yang nggak jelas ini ya. Perusahaan-perusahaan yang Pak Prof bilang nggak jelas itu memang itu yang lepas, banyak lepas daripada kendali enforcement pemerintah, pengawasan. Jadi seolah-olah juga kadang perusahaan yang minimum medium level ke atas itu merasa kok it's not fair for me. Itu tidak adil. Tidak adil buat kita. Karena kalian membiarkan, tapi kita yang mencoba tertib malah semakin diketatkan gitu. Menurut saya positifnya adalah sebagai pengusaha kita nggak perlu melihat hal yang negatif, kita harus selalu positif aja, mengikuti apa yang baik. Kawan-kawan ini iktikat daripada seorang pengusaha, Dedi, yaitu melihat hal-hal yang positif bagi how to push untuk loncat mencari satu model yang baru. Saya kira itu kita akan eksplor terus nih, Bung Dedi nih, mumpung di sini nih. Sekarang kita melihat ke depan kita akan mengarah kepada the green economy, ekonomi hijau. Dambaan kita semua, pro konservasi, pro lingkungan. Saya kira kita mencoba kepada seorang pengusaha muda ini, go greens, go environment, ketika gitu ya. Lalu kita menciptakan hakiki tercapainya yang disebut dengan ekonomi hijau. Menurut para pengusaha apa sih mendefinisikan ekonomi hijau ini? Di dalam benak pengusaha, ekonomi hijau artinya menurut kami definisinya bagaimana kita bisa menggerakkan ekonomi tetap ekonomi growing, masyarakat bisa sejahtera, cukup food pangan, cukup sehat, tetapi lingkungan juga terjaga kualitasnya. Gitu. Jadi dengan dua kata kunci sebetulnya, Prof, melindungi dan melestarikan. Melindungi, how to protect, how to precious. Melindungi. Tapi tetap juga utilize ya. Betul. Tetap pengusaha jalan kan. Karena contoh di perusahaan tambang gitu, kalau kita bisa lihat banyak yang, mohon maaf saya kalau menyinggung section lain. Jadi banyak yang bicara pertambangan merusak lingkungan, pertambangan merusak ekosistem alam, keseimbangan segala macam. Kalau itu tidak dikendalikan. Tetapi kalau itu bisa kita kendalikan, itu kita akan hidup berdampingan. Gitu. Karena kita juga nggak boleh munafik gitu ya. Saya pakai jam, itu dari steel. Contoh. Dari steel. Tetap aja menggunakan barang-barang titanium. Titanium artinya kita pakai laptop, kita pakai mobil. Kenyataannya masih menggunakan barang-barang yang itu, kan gitu kan? Tetapi kita perlu terus hidup dengan realita yang ada saat ini. Bagaimana kita hidup berdampingan, tapi itu tetap terjaga kualitasnya untuk generasi mendatang. Itulah ekonomi hijau. Betul. Ya kira-kira gitu untuk ekonomi hijau menurut kami, Prof. Baik, masih ada lagi nih. Baik. Kita sekarang sedang populer, banyak sampah plastik, pencemaran lingkungan lah. Lalu kemudian mereka mengembangkan kawan-kawan pro lingkungan sama pro konservasi yang disebut circular economy atau ekonomi sirkular. Perusahaan Dedi mengarah ke sana nggak? Atau mendorong ke sana paling tidak? Entah ini definisi yang sama atau tidak, gitu ya. Jadi perusahaan-perusahaan termasuk perusahaan saya itu juga sudah melakukan
upaya-upaya yang sederhana Yaitu? dengan reduce, reuse, recycle. Reduce, reuse, recycle. Iya. 3R. Reduce, reuse, recycle. Iya. Gimana itu? Reduce kita contohnya di kantor kita sudah ya kertas. Tidak menggunakan reduce kertas. Reduce Sudah kertas. pakai disimpan. Pakai 5.0 ya, teknologi kita pakai. teknologi. Semua ada di dashboard. Sehingga report sudah tidak lagi kita kirim pakai kertas. Ya, kertas dari meja ke meja. Banyak ya pakai mail. Kita pakai sistem dashboard dari mulai pembelian, ya, approval, escalation, jadi eskalasi persetujuan itu udah pakai sistem. Ya, monitoring project ya dari mulai lingkungan, pengukuran lingkungan, pengukuran waste management, water management, kita bisa lihat dari satu dashboard gitu ya. Jadi reduce, reuse kita banyak menggunakan kembali ya. Kertas-kertas juga kalau memang terpaksa harus menggunakan kertas ya terpaksa pakai pasti. Kita coret, kita balik. Pakai bolak-balik. Iya, bolak-balik. Itu untuk dokumen-dokumen efisiensi dan mengurangi limbah. Ya. Bagus. Untuk recycle ya kita menggunakan botol kembali. Botol kembali ya, seperti hari ini saya tidak menggunakan plastik. Bisa Jadi dicuci. langkah-langkah sederhana Prof yang kita lakukan. Baik, saya kira kita sudah banyak sekali berdiskusi, berdialog dengan Bung Dedi. Nama lengkapnya Dedi Mustika. Dedi Mustika. Seorang pengusaha muda yang berhasil. Dan sekarang umur berapa Dedi? Alhamdulillah 43 tahun, Prof. 43 tahun. Ya. Masih ada waktu. Masih punya waktu banyak ya. Sehingga saya kira ini saya sangat bangga. Karena saya juga tahu riwayat banyak tentang Dedi, dan this is the good example for Dedi for the futures ke depan untuk membina keluarga dan menjadi percontohan. Terima kasih, Prof. Insya Allah podcast ini adalah akan mendorong Dedi yang lain. Dan saya kira this is important points goes to how to develop our capacity Indonesia SDM terutama tadi bahwasanya ada yang berhasil. Kan gitu ya, Dit ya? Betul. Terima kasih atas kehadirannya di sini untuk berbagi rasa, berbagi pengalaman sehingga kita selanjutnya akan positif terus untuk menapaki kehidupan ini. Terima kasih sekali lagi. Baik, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam konservasi.